Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua. Saya Teguh Wisnu. Ya, dan saya Zaskia Meka, di mana kami akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan bagi pemirsa, kalau ingin mengirimkan saran, kritik, ataupun pertanyaan, bisa kirim ke Twitter kami, yaitu @beriman_ttv. Ya, baik pemirsa Wisnu, untuk yang pertama nih kita ada pembahasan yang menarik, karena saya baru tahu, Wisnu tahu nggak kalau ternyata sidik jari manusia itu dapat untuk mengetahui potensi dan bakatnya seorang manusia? Tahu. Oh ya? Iya, karena aku pernah coba. Tahu loh. Oh, pernah nyoba? Terus kamu bakatnya apa? Presenter? Kenapa tiba-tiba itu? Oh, iya. Enggak, bukan. Okay. Maksudnya bakat seperti apa sih? Jadi dikasih tahu ada beberapa karakter-karakter, kalau aku namanya sensing introvert. Okay. Jadi ada beberapa karakter. Pantes gitu. Agak susah ya bersosialisasi dengan kamu di awal. Ya, lanjut. Baik pemirsa, makanya langsung saja kita saksikan tayangannya berikut ini. Bagaimana bisa dengan sidik jari dapat diketahui bakat dan potensi manusia? Setiap orang, termasuk mereka yang terlahir kembar identik, memiliki pola sidik jari yang khas dan berbeda satu sama lain. Dengan kata lain, tanda pengenal manusia tertera pada ujung jari mereka. Penekanan pada sidik jari memiliki makna sangat khusus. Ini dikarenakan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini memiliki serangkaian sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain. Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan untuk tujuan ini di seluruh penjuru dunia. Maha besar Allah telah menciptakan sidik jari bagi setiap manusia di penjuru dunia. Keunikan sidik jari ini baru ditemukan di akhir abad ke-19. Sebelumnya, orang hanya menganggap sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun tahukah Anda, jauh sebelum adanya penelitian, dalam Al-Quran sesungguhnya Allah telah membahas tentang sidik jari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Nah pemirsa, sebelum membahas lebih jauh tentang pentingnya sidik jari, mari kita mengenal terlebih dahulu identitas sidik jari kita. Sains Dermatologipics adalah ilmu yang mempelajari. Ilmu ini telah berkembang lebih dari ratusan tahun lamanya. Para ahli tertarik dengan sidik jari karena memiliki karakteristik yang khusus, yaitu pertama, pola sidik jari bersifat unik. Tidak ada seseorang yang memiliki pola sidik jari yang sama dengan orang lain. Perbandingan kemungkinan sama adalah 1:64 miliar. Kedua, sidik jari bersifat permanen seumur hidup dan tidak pernah berubah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan pola sidik jari sejak kita lahir sampai meninggal tanpa mengalami perubahan seinci pun. Ketiga, struktur sidik jari mudah untuk diklasifikasikan dan diukur karena pola sidik jari dapat terlihat jelas dengan kasat mata melalui perkembangan teknologi. Kemudian pola sidik jari yang sudah diklasifikasi dapat dengan mudah disimpan dalam database. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Yasin ayat 12. Dalam perkembangan riset, penelitian yang dilakukan para ilmuwan dermatologipics dipelajari seputar pembentukan pola sidik jari yang ternyata sudah muncul dalam janin usia kandungan 13 minggu sampai dengan 19 minggu. Tahukah Anda, ternyata pembentukan pola sidik jari ini sangat berkaitan dengan perkembangan otak. Fakta ini didapat dari hasil riset yang dilakukan seputar pengklasifikasian pola sidik jari tertentu dengan indikasi kelainan mental dengan kesehatan. Selain itu, melalui riset statistik kalangan psikolog seputar hubungan pola sidik jari dengan kondisi mental dan kecerdasan yang memberikan kontribusi atas lahirnya fingerprint analisis biometrik sistem ini. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi biometrik, pembuatan aplikasi dan penggunaan teknologi makin memberikan harapan atas perkembangan sistem yang lebih unik. Sidik jari ternyata bisa untuk mengetahui bakat terpendam. Pemirsa,
Kelebihan yang dimiliki seseorang pada suatu bidang atau biasanya disebut bakat memang tak mudah ditemukan. Menurut dokter yang Fakultas Psikologi salah satu universitas di Indonesia, untuk menjadi orang berbakat tak hanya sekedar mewarisi bakat secara herediter dari garis keturunan. Namun, untuk bakat tersebut muncul, juga diperlukan adanya dukungan dari lingkungan atau cara untuk mengasah bakat tersebut agar benar-benar keluar. Jika belum diketahui bakat apa yang terpendam dalam jiwa anak, bagaimana mengasah bakatnya agar menjadi kemampuan khusus? Untuk itu, para orang tua perlu mengetesnya untuk mengetahui potensi bakat anak, antara lain dengan memaksimalkan seluruh modal yang dimiliki sang anak, misalnya dari pendengaran, penglihatan, pengecapan, dan perabaan sejak anak berusia 6 bulan. Bila perlu, lakukan penelusuran bakat anak dengan metode tes dan non-tes atau wawancara dan observasi. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui bakat anak adalah dengan metode bakat fingerprint test. Metode penelusuran bakat ini memanfaatkan pola sidik jari yang dicetak melalui sensor sidik jari. Metode ini membantu anak-anak menemukan bakatnya, tapi juga membantu mengarahkan anak berkebutuhan khusus untuk mengasah kemampuan khusus dalam dirinya. Lalu, bagaimana bisa sidik jari menggambarkan bakat terpendam seseorang? Bagaimanakah cara kerjanya? Berikut penjelasannya. Fingerprint test sebenarnya sudah mulai diteliti sejak beberapa ratus tahun lalu. Tahun 1823, John E. Perkins berdasarkan penelitian yang pernah dilakukannya merumuskan 3 pola utama, yaitu busur, pusaran, dan lengkung pada 9 pola dasar sidik jari. Konon, sidik jari yang terbentuk ketika manusia masih berusia 13 minggu dalam kandungan berkaitan erat dengan kode genetik yang diwarisi dari orang tua. Kode genetik ini lalu berkombinasi menjadi sesuatu yang unik dan menjadikannya tidak sama satu dengan yang lainnya. Keunikan ini juga dijadikan alat identifikasi seseorang melalui sidik jari. Oleh karena itu, erat kaitannya dengan identifikasi genetik yang juga mempengaruhi pembentukan komposisi tubuh lainnya. Pola jari ini lalu dikaitkan dengan komposisi otak. Pembentukan komposisi otak juga dipengaruhi oleh kode genetik. Melalui sejumlah penelitian lalu dirumuskan jumlah alur jari dan tangan seseoranglah yang menggambarkan kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan total nerve growth factor, dari pola sidik jari dan telapak tangan dapat dilakukan perhitungan mulai dari jumlah alur pola sidik jari hingga sudut pola segitiga telapak tangan yang menggambarkan kemampuan belajar sel dan belahan otak. Telapak tangan kiri menggambarkan kemampuan otak belahan kanan. Begitu pula sebaliknya, telapak tangan kanan menggambarkan kemampuan otak kiri. Seberapa banyak nilai yang didapat dari penghitungan sudut pola segitiga telapak kanan akan menggambarkan dominasi belahan otak mana yang lebih banyak berperan dalam diri seseorang. Otak kanan lebih banyak bertanggung jawab pada kemampuan pengelolaan emosional. Pada bagian ini, kemampuan intuisi juga ditentukan, sehingga proses kreatif, selera, nalar bisa berpikir secara abstrak, menyeluruh, dan sejenisnya, dan sangat mempengaruhi kemampuan. Tidak mengherankan jika orang yang didominasi otak kanan lebih berbakat dalam bidang seni musik, kreatif visual, seni rupa, dan sosial. Sedangkan orang yang didominasi oleh otak kiri lebih banyak mempengaruhi di bidang pengetahuan seperti kemampuan logika, olahraga, berbahasa asing, matematika, koordinasi tubuh, ingatan, hingga identifikasi terhadap warna, bahasa, dan pengamatan. Nah pemirsa, dengan ditemukannya dominasi otak kanan dan kiri ini, lalu dihitung potensi yang lebih menonjol berdasarkan sidik jari, sehingga ditemukan bakat yang lebih dominan dan analisa yang dibuat akan lebih spesifik pada bakat tertentu yang dimiliki. Demikian, tim Berita Islami masa kini memaparkan karunia Allah yang sungguh hebat, yaitu tentang keajaiban sidik jari yang bahkan Al-Quran sudah lebih dulu menyebutnya dibanding para pakar peneliti. Subhanallah, Maha Besar Allah telah membuat sidik jari manusia berbeda-beda, bahkan kita bisa mengetahui bakat seseorang dari sidik jari. Jika dipikir lagi, tidak mungkin ada yang bisa membuat sidik jari umat seluruh dunia berbeda-beda kalau bukan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi Anda orang tua yang ingin mengasah bakat sang anak. Baik pemirsa, ya jadi memang kalau tes sidik jari itu ya, itu bisa mengetahui bakat seseorang. Dan aku waktu itu memang pernah ngetes gitu. Kalau misal aku bilang tadi sensi introvert, nah kalau sensi introvert ini salah satunya adalah dibilang tidak mempunyai kreativitas yang luar biasa gitu. Jadi tapi bakatnya itu gampang meniru dan memodifikasi.
Itu kalau sensi introvert. Oke, berarti aku habis ini juga pengen ngecek dan anakku juga pengen cek karena ternyata kita bisa melihat bakat anak lewat ini maha besar Allah ya, subhanallah ya, ternyata kita diciptakan banyak sekali manusia tapi sidik jarinya berbeda-beda. Benar sekali. Luar biasa banget. Baik pemirsa, setelah ini kita punya pembahasan yang menarik sekali. Gimana sih cara bedain bisikan setan sama kata hati? Saya kadang-kadang suka susah bedain soalnya. Rasanya semua kata hati aja nih. Atau kayak kalau buat pembelaan rasanya itu bisikan setan mulu rasanya. Oke. Kenapa kamu ngeliatnya gitu? Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Beda kata hati dengan bisikan setan. Pemirsa beriman, jika kita sedang dihadapkan dengan suatu hal yang menuntut diri kita untuk mengambil keputusan, tak jarang kita memaksa diri ini untuk mengikuti apa kata hati. Orang di sekeliling kita pun terkadang menyuruh kita mengikuti apa yang dikatakan hati kita. Namun apakah benar perkataan yang kita yakini itu berasal dari kata hati kita? Atau malah justru bisikan dari setan? Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setan selalu berusaha menggoda manusia dengan segala caranya. Nah pemirsa, apakah perbedaan antara kata hati dengan bisikan setan? Berikut penjelasannya. Perbedaan kata hati dengan bisikan setan diantaranya adalah jika kita merasa kita ingin melakukan suatu keburukan, maka berhati-hatilah, karena itu berarti bisikan setan dan bukan kata hati. Karena setan selalu mengajak manusia kepada keburukan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya dia hanya akan menyuruh golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Fatir ayat 6. Pemirsa, lalu jika kita merasa diri kita ragu untuk melakukan suatu kebaikan, bisa jadi itu juga adalah bisikan setan. Karena setan memberikan bisikan jahat agar manusia ragu, terlebih lagi setan juga membuat manusia ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan akan mendatangi salah seorang dari kalian lalu membisikkannya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai kemudian ia akan membisikkan lagi, siapa yang menciptakan Allah? Dan jika dia sampai pada tingkatan itu, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dan berhenti. Muttafaq alaih. Dan dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa sesungguhnya setan duduk menghalangi anak Adam di berbagai jalan yang akan ditempuhnya. Dia menghalanginya di tengah jalan keislaman serta menghasut anak Adam. Nah, pemirsa beriman, seperti itulah bisikan-bisikan setan yang selalu mengajak manusia kepada keburukan. Sedangkan kata hati adalah pikiran-pikiran yang terlintas di hati kita yang terkadang berpikir tentang keburukan. Maka ini adalah berasal dari bisikan setan. Namun jika kita terkadang berpikir tentang kebaikan, maka ini adalah berasal dari keimanan. Lalu pemirsa, apa yang harus dilakukan jika terlintas di hati kita untuk mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kufur kepadanya? Karena hal tersebut sudah pasti adalah bisikan setan. Berikut penjelasannya. Seperti diceritakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa pernah datang beberapa orang menghadap Rasulullah lalu mereka mengatakan, kami menjumpai dalam diri kami terlintas pikiran yang sangat berat bagi kami untuk mengucapkannya. Beliau bertanya kepada mereka, benar kalian menjumpai perasaan itu? Itu bukti adanya iman. Hadis riwayat Muslim 132. An-Nawawi menjelaskan makna dari hadis ini adalah jika di antara kita merasa berat untuk mengucapkan sebuah pikiran yang terlintas di diri kita mengenai ketetapan Allah, hal ini merupakan bentuk adanya iman. Karena kita merasa berat mengucapkan kalimat tersebut, disertai perasaan sangat takut untuk mengucapkannya. Dan sikap semacam ini hanya ada pada orang yang imannya kokoh dan teruji, sehingga hilang darinya segala keraguan dan bimbang terhadap apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dijelaskan dari Syarh Sahih Muslim 254. Cara kedua yang dapat kita lakukan agar terhindar dari perbuatan kufur atau ingkar kepada Allah karena pengaruh bisikan setan adalah dengan segera minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dan bisa dilakukan dengan membaca ta'awudz. Cara terakhir yang dapat kita lakukan jika terlintas di pikiran kita untuk ingkar kepada Allah karena bisikan setan adalah dengan tidak mempedulikan bisikan setan tersebut. Inilah senjata paling ampuh untuk melawan bisikan-bisikan setan. Maksudnya, kita bisa berhenti untuk terus-menerus memikirkan pengaruh buruk dari setan dan memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkannya. Dan saat kita menyadari bahwa setan hendak merusak agama dengan bisikan semacam ini, maka seharusnya kita berusaha menghilangkannya dengan menyibukkan diri memikirkan hal lain. Dijelaskan dari Fathul Bahri 6340. An-Nawawi juga memberikan penjelasan yang semakna. Makna dari hadis tersebut adalah dengan berpaling dan tidak mempedulikan pikiran yang batil itu, lalu memasrahkannya hanya kepada Allah untuk menghilangkan bisikan setan tersebut. Dan benar apa yang beliau nasihatkan, pikiran yang dipengaruhi setan itu hanyalah permainan setan. Pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai perbedaan kata hati dengan bisikan setan. Kata hati adalah pikiran-pikiran yang terlintas di hati kita. Hati yang terkadang berpikir tentang keburukan, maka ini berasal dari bisikan setan. Dan hati yang terkadang berpikir tentang kebaikan, maka ini adalah berasal dari keimanan. Sebagai hamba Allah Ta'ala, sudah seharusnya kita berlindung hanya kepada Allah dari segala tipu daya setan dan bisikannya yang mengajak kita kepada keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari perbuatan dan bisikan setan yang terkutuk. Amin, Allahumma amin. Bisikan jahat itu datangnya dari setan. Yeah. Nah, kalau misal bisikan jahat kan kita sudah tahu ya pastinya, kayak misalnya bisik dengan melakukan tindakan pokoknya bikin yang kita tidak baik jadi gitu males. Ya. Terus kayak tadi yang dicontohin juga, aku juga pernah ngerasain itu pemikiran-pemikiran yang mestinya nggak harus difikirkan. Kayak tadi kita berpikir siapa yang menciptakan Allah gitu. Nah, itu serem banget, dan itu emang ternyata salah satu bentuk dari bisikan setan. Itu bisikan setan sudah tingkat tinggi mungkin, tapi ada yang lebih sedikit halus, kayak misalnya lebih rendah ya, seperti misalnya was-was. Ini was-was ini juga datangnya dari setan juga. Misalnya kita lagi wudhu, ini sudah sah belum ya kita wudhu? Sudah sah, akhirnya lama banget, akhirnya jadi masbuk kita. Itu bisa juga kalau lagi salat jamaah. Itu salah satu bentuk was-was yang dibisikkan dari setan juga. Oke. Nah, jadi ya kalau kita lagi merasakan dibisikkan sama setan, mau kerja males, mau ngapain males, langsung hal pertama yang kita lakukan adalah kita membaca ta'awudz. Terus yang kedua kita meminta perlindungan sama Allah. Dan yang terakhir juga jangan dilakuin. Jangan dilakuin, jadi pedulin ya. Iya dong, pastinya. Baik pemirsa, setelah ini kita punya pembahasan yang buat aku ini penting banget ya diketahui. Kita akan bahas tentang harta warisan. Harta warisan? Yes. Oke. Pembagian harta warisan itu sebenarnya boleh nggak sih dibagi rata? Misalnya orang tuanya udah meninggal, boleh nggak ya karena kita adik kakak kita bagi rata aja. Maksudnya cowok-cewek? Cowok-cewek boleh nggak sih? Oke. Ya nggak sih? Nah makanya nih, mungkin ada pertanyaan gitu karena saya juga sering bertanya seperti itu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Oke, gimana tadi membagi harta waris secara merata? Adil. Secara adil, makanya kita langsung aja lihat tayangannya. Boleh nggak sih membagi harta waris itu secara adil? Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Nggak mungkin diem ngomong. Bolehkah harta warisan dibagi sama rata? Warisan, ya, kata-kata tersebut memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Terkadang warisan dapat membuat sebagian orang bahagia karena akan dibagi-bagikan harta waris. Tapi ada juga yang bersedih karena warisan terkadang dapat menjadi sebuah pemicu pertengkaran. Harta waris adalah harta yang diberikan dari orang yang meninggal kepada keluarga atau kerabatnya
Pembagian harta waris telah jelas diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Dalam surat tersebut, Allah Ta'ala telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta seperti ini bertujuan agar di antara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris. Tahukah Anda bahwa sebelum harta waris diberikan kepada ahli waris, ada 3 hal yang harus dikeluarkan lebih dahulu, yaitu peninggalan dari mayit seperti segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah, wasiat dari orang yang meninggal, dan hutang piutang sang mayit. Ketika 3 hal tadi sudah terpenuhi, barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak. Pemirsa, pembagian harta waris dalam Islam yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, di mana ada pihak yang mendapatkan setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Berikut penjelasannya untuk Anda. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris setengah antara lain. Pertama, orang yang berhak mendapatkan waris setengah yaitu seorang suami yang ditinggalkan oleh istri, dengan syarat suami tersebut tidak memiliki keturunan dari istrinya. Kedua, yang mendapatkan harta waris setengah yaitu seorang anak kandung perempuan dan pewaris tidak memiliki anak laki-laki, sedang anak perempuan tersebut merupakan anak tunggal. Ketiga, yang mendapatkan waris setengah adalah cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tunggal, dengan syarat cucu perempuan tersebut merupakan cucu tunggal. Keempat, saudara kandung perempuan juga berhak mendapatkan waris setengah, dengan syarat ia hanya seorang diri, dan pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan. Dan kelima, orang yang mendapatkan harta waris setengah adalah saudara perempuan seayah. Ia akan mendapatkan warisan setengah dengan syarat apabila ia tidak mempunyai saudara lagi, sedang pewaris merupakan anak tunggal dan tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan. Lalu, bagaimana pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris 1/4? Baik untuk seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya. Kedua, seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan. Selanjutnya adalah pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris 1/8. Orangnya yaitu istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang telah memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau tidak. Pembagian harta waris bagi yang berhak mendapatkan waris 2/3 yaitu: pertama, yang berhak mendapatkan harta waris 2/3 yaitu 2 orang anak kandung perempuan atau lebih yang tidak memiliki saudara laki-laki. Kedua, 2 orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki memiliki hak mendapatkan harta waris 2/3, tapi akan diberikan warisan tersebut dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung dan 2 cucu tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki. Ketiga, 2 saudara kandung perempuan atau lebih memiliki hak waris 2/3 dengan syarat pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan 2 saudara perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki. Dan yang terakhir, orang yang berhak mendapatkan harta waris 2/3 yaitu 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Hak waris tersebut akan diberikan dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek. Maksudnya ahli waris tidak memiliki saudara laki-laki seayah dan pewaris tidak memiliki saudara kandung. Pembagian harta waris yang kelima yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan waris 1/3.
Pertama, seorang ibu berhak mendapatkan harta waris sepertiga dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan laki-laki. Pewaris juga tidak memiliki 2 atau lebih baik dari saudara kandung atau bukan. Kedua, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu, baik 2 orang atau lebih, mereka berhak memiliki harta waris sepertiga dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah, atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut 2 orang atau lebih. Pemirsa beriman, dari sekian pembagian yang telah dijelaskan, sekilas kita dapatkan bahwa anak laki-laki akan mendapati hak harta waris lebih besar, karena kaum laki-laki berkewajiban menafkahi keluarga, sedangkan kaum wanita telah menjadi tanggungan dari suami. Dan kewajiban kita adalah membaginya sesuai dengan ketentuan syariat. Dan apabila warisan tersebut telah diberikan kepada pihak laki-laki, lalu mereka memberikan sebagian haknya kepada wanita, maka hukumnya diperbolehkan, karena hal itu termasuk hibah yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapa bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Nah, pemirsa beriman, demikianlah penjelasan tentang pembagian harta warisan. Jadi, ternyata harta warisan itu memang tidak boleh dibagi rata, karena memang harus sesuai dengan pembagian yang telah ada syariatnya. Namun, harta warisan boleh dibagi secara rata kalau masing-masing ahli waris telah dibagikan sesuai haknya. Karena itu termasuk hibah yang halal. Tapi jika seseorang tersebut sudah mengetahui pembagian harta waris sesuai dengan syariat, namun tidak menjalankannya, maka hukumannya adalah mereka kekal di neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Quran Surah An-Nisa ayat 14. Nah, jadi ya ternyata emang tidak boleh dibagi rata kecuali itu emang udah dihibahkan. Dan pemirsa satu lagi ya tadi, kalau mau membagikan harta warisan itu harus dilihat 3 hal dulu. Yang pertama, biaya pemakaman dan lain-lain yang ditinggalkan jenazah. Kedua, hutang piutang. Dan yang ketiga, apa yang sudah diwasiatkan dulu sama sang mayit. Jadi memang Masya Allah, Islam itu begitu luar biasa, begitu adil sekali ya. Jadi memang ketika orang bilang, kenapa laki-laki itu lebih banyak harta yang diwariskannya, yang diberikan gitu. Karena memang kalau laki-laki itu adalah nanti menjadi kepala rumah tangga yang menafkahkan keluarganya. Kalau istri kan ada penanggungnya, yaitu suaminya gitu. Iya, betul sekali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya baik pemirsa, alhamdulillah ya. Banyak banget yang udah belajar dari ini. Dari sidik jari, ternyata kamu seorang Miss
Introvert? Sensing introvert. Terus kita juga tadi belajar tentang harta warisan, ternyata itu tidak boleh dibagi adil ya pemirsa ya, karena udah ada hitungannya dalam Bukan Islam. Tidak boleh dibagi adil. Tidak boleh dibagi rata. Tidak boleh dibagi rata ya. Adil, Islam itu adil, tapi tidak boleh dibagi rata. Itu makanya menjadi adil. Selain itu juga kita, kalau misalnya harta warisan memang itu panjang sekali penjelasannya. Memang harus catat, memang harus ada kajian khusus ya. Kalau misal tentang harta warisan. Ya betul sekali. Baik pemirsa, alhamdulillah semoga semuanya bermanfaat yang kita berikan hari ini. Oleh karena itu jangan lupa saksikan terus Berita Islami masa kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.